Keterbatasan, penyintas bencana di Sumatera menyambut datangnya bulan Ramadan dengan antusias. Hingga saat ini puluhan keluarga di Aceh masih tinggal di pengungsian. Tak pernah terbayangkan di benak Rahmi Dholib. Tahun ini ia dan keluarganya menjalankan ibadah puasa Ramadan di tenda pengungsian. Tak hanya Rahmi dan keluarganya, puluhan keluarga lain, para penyintas bencana banjir bandang yang menerjang daerah mereka di akhir November 2025 masih mengandalkan tenda pengungsian sebagai tempat berteduh. Sudah hampir 3 bulan lamanya, mereka berbagi tenda di tengah suhu siang hari yang panas menyengat dan dinginnya cuaca di malam hari. Rahmi dan para penyintas berharap bisa segera pindah dari tenda ke hunian yang lebih layak. Beda sekali, kalau dulu kan kita di rumah sendiri kan, kalau sekarang semuanya serba terbatas. Semuanya terbatas, karena apalagi kan kami punya anak 4. Tempatnya sempit, sahur kami kayak mana kan. Ya begitulah sekarang ini. Semuanya sudah memang serba terbatas ya. Selama ini kami tinggal di sini, apalagi sekarang mau Ramadan, nggak mungkin lah kami di sini kan. Secepatnya kami mohon kepada pemerintah. 100 kepala keluarga di Desa Menasah Raya, Kecamatan Merah 2, Pidijaya juga melaksanakan ibadah Ramadan dengan keterbatasan di tenda pengungsian. Para penyintas bencana pasrah tetapi tetap antusias menyambut Ramadan. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk mempercepat pembersihan lumpur bekas banjir bandang di lingkungan rumah mereka. Masyarakat kami masih di tempat pengungsian karena rumah-rumah mereka belum bisa kembali ke rumah karena kondisi rumah masih banyak yang tertimbun material pasca terjadinya banjir bandang. Memasuki bulan Ramadan, Masjid As-Sunnah milik Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Aceh Tamiang yang sebelumnya dipenuhi gelondongan kayu kini sudah bisa difungsikan. Masjid akan digunakan para santri untuk tarawih dan tadarus. Nah, kita targetnya memang masjid kita akan tetap melaksanakan kegiatan tarawih yang utama itu diisi oleh para santri. Santri kita kurang lebih jumlahnya 200 putra-putri ya. Kemudian juga nanti ya biasanya santri itu di masjid banyak menghabiskan waktu untuk tadarus karena kita ada target juga agar santri ini di 10 hari mereka itu khatam Quran. Meskipun berada di area Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Masjid As-Sunnah juga bisa digunakan masyarakat umum. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui kesiapan para penyintas bencana Sumatera dalam menyambut bulan Ramadan, saat ini kami sudah bersama dengan Abdul Halim Ishak, Kepala Desa Menasah Raya Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Pak Ibrahim. Baik, Pak Abdul, jadi hingga saat ini ada berapa warga Bapak yang mengungsi, Pak? Ini sampai saat ini masih berada di tempat pengungsian lebih kurang 500 jiwa, Pak. 500 jiwa, kondisi mereka bagaimana Pak Abdul? Sekarang kondisinya ya baik-baik saja karena mungkin mau pulang ke rumah pun tidak bisa karena rumah masih tertimbun material pasca banjir bandang pada tanggal 25 Oktober 2025 kemarin. Pak Abdul, 500 orang harus berbagi di wilayah menggunakan tenda juga. Bagaimana persiapan untuk Ramadan nanti, Pak? Kalau masyarakat kita ini walaupun dalam keadaan seperti ini, tetapi masih sangat bersemangat dalam untuk menyambut bulan suci Ramadan walaupun mereka di dalam tempat pengungsian. Di dalam hal tersebut kami pun sudah mempersiapkan macam kemarin itu setiap ada donasi-donasi selalu kami bilang kebutuhan untuk menjelang bulan suci Ramadan adalah kompor gas. Alhamdulillah pun sudah tercover untuk masyarakat kita, tetapi banyak yang kurang masih tabung gas. Untuk makanan bagaimana bahan makanan Pak untuk sahur dan juga berbuka?
Untuk kebutuhan pangan kita insya Allah cukup karena setiap ada donasi yang memberikan ke tempat kita simpan di tempat gudang logistik dan kemudian sesudah kita kira-kira cukup kita sudah langsung mendistribusikan kepada masyarakat kita yang di tempat pengungsian ini. Pak, biasanya kan kalau warga Aceh ketika Ramadan ada tradisi megang ya Pak. Nah untuk Ramadan kali ini bagaimana di pengungsian, apakah digelar juga atau seperti apa Pak Abdul? Insya Allah. Kemudian mungkin itu sudah tradisi di Aceh. Setiap ada megang pasti ada yang namanya daging. Maka dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga kepada Ibu Menteri Truni Merah Putih yang kemarin sudah hadir ke tempat kita dan sudah memberikan bantuan untuk 1 ekor lembu dan ditambah dengan dana daripada Bapak Prabowo Subianto dan sudah kami beli lembu 3 ekor. Pak Abdul, tadi kan Anda bilang rumah warga masih banyak yang tertimbun, masih banyak yang rusak. Ada info tidak Pak, warga akan dipindahkan sementara kapan ke Huntara? Sudah ada Huntara di sekitar sana Pak? Sudah, tapi belum siap. Itu masalah rumah kami yang sebenarnya kami sangat mengharapkan pemerintah pusat yang terutama sekali, yaitu Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan juga Menteri SDM dan juga Menteri PU. Itu yang sangat kami inginkan adalah untuk menormalisasi sungai kami, Sungai Merdu, dan juga menormalisasi adalah kampung kami. Karena kenapa? Kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu sudah naik banjir lagi. Akibat banjir di sungai langsung naik ke tempat desa kami. Baik. Maka dalam hal ini kami sangat mengharapkan Pak untuk pemberian alat berat supaya bisa secepatnya untuk menormalisasi desa kami. Masyarakat kami yang sebenarnya sangat bosan sudah di tempat pengungsian. Ingin sekali kembali ke rumah. Tetapi karena kondisi masih tertimbun, sampai sekarang masih belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Baik, Pak Abdul, terima kasih telah berbagi cerita dan semoga harapannya segera ada solusi, segera dikabulkan juga untuk bisa membersihkan lingkungan rumah warga di sana. Terima kasih Pak Abdul Halim Ishak, Kepala Desa Menasah Raya Aceh telah bergabung di Kompas Malam hari ini.